Selamat siang Bu Risma. Selamat siang Pak Sem. Oke, gimana Bu kabar hari ini Bu? Kayaknya ceria sekali Bu, atau gimana Bu? Alhamdulillah masih semangat Pak, walaupun sudah menuju sore hari ini. Betul Bu, apalagi udah capek-capeknya kan Bu tadi mengajar gitu kan Bu. Gimana muridnya Bu di kelas tadi Bu? Aman Bu? Karena kan kondisinya lagi ujian Pak, jadi anak-anak itu oh iya betul. Iya, pulangnya tadi jam 10 lewat 30 paling lama tadi sudah dijemput. Iya betul ya, berarti ya koreksian aman berarti Bu ya? Iya Pak. Koreksian menumpuk Bu ya itu. Menumpuk, dicicil-cicil Pak, dicicil-cicil. Betul Bu, betul. Oh ya Bu, kemarin Ibu ada minta tolong kepada saya untuk itu ya, menyediakan waktu untuk mengobrol Bu ya. Iya Pak. Maaf ya Pak, mungkin mengganggu waktu Bapak. Saya ada masalah. Tidak apa-apa Bu, tidak apa Bu. Kebetulan saya juga sudah pulang sekolah. Iya, saya mau curhat ini tentang masalah anak didik saya yang ada di Boleh kelas. Bu, silakan Bu. Siapa tahu saya bisa bantu kan Bu. Oke Pak, iya. Oke, ini Bu, silakan, Pak, saya Bu. mau curhat ini tentang masalah anak didik saya yang ada di kelas. Ini ada satu dari 28 siswa saya, ada satu yang mungkin dia bisa dikatakan sebagai anak yang berkebutuhan khusus, punya kelebihan. Tapi pada dasarnya dia tidak mau mengganggu temannya yang ada di kelas itu. Dia nggak mau mengganggu, nggak mau mengganggu kelas temannya yang ada di kelas. Dia hanya tidak mau mengikuti pembelajaran yang ada, walaupun semua pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Jadi dia mau belajar itu ketika ada dari kesadaran dirinya dari dalam, tanpa ada paksaan atau suruhan dari kita. Kalau kita bilang nanti, ayo nak buka bukunya, kebetulan namanya Yazid. Ayo Yazid buka bukunya nak, dia itu terus berteriak. Dia tidak mau diingatkan seperti itu. Jadi ketika dia mau belajar itu, dia atas kemauan dia sendiri. Nanti dibukanya sendiri bukunya, baru ditulisnya itu pun hanya paling lama bertahan itu hanya 5 menit. Setelah itu dia keluar lagi dari kelas itu, keluar kelas. Nah, jadi sehingga ketika di dalam kelas itu dia yang sedang berteriak, kadang dia berteriak tiba-tiba, kadang menjerit, kadang berguling-guling di kelas itu, bahkan kemudian tiba-tiba menangis histeris, dia menangis jadi-jadinya. Jadi saya juga agak kebingungan untuk menghadapi situasi seperti ini, di mana dia termasuk kan Pak itu mengganggu. Apalagi ketika anak-anak itu sedang ujian, sedang ulangan harian, itu dia tiba-tiba kadang-kadang menjerit dan sebagainya. Jadi saya mau ingin dari Bapak solusi kira-kira apa yang saya alami ini bisa Bapak memberikannya jalan keluarnya. Oke Bu, saya coba simpulkan Bu ya. Tadi dari cerita Ibu, tadi ada anak yang menurut analis saya Bu berkebutuhan khusus Bu ya. Iya. Terus kalau dia susah fokus tapi dia tidak mengganggu Bu ya. Betul gitu Bu? Iya, benar Pak. Dan dia kalau misalnya lagi moodnya kurang bagus, dia teriak-teriak, terus guling-guling, jalan sana jalan sini gitu Bu ya. Iya. Mungkin Pak gini Pak. Mungkin dia dari rumah itu kalau tidak mood dari rumah dia mungkin kena marah sama orang tuanya, dan kebetulan orang tuanya juga itu agak keras mendidiknya. Jadi sehingga ketika dia datang ke rumah dari rumah ke sekolah itu kurang mood, dia nanti nggak mau naik ke kelas. Kan kebetulan kelas kami itu kelas dia ada di lantai 3. Dia nanti nggak mau Pak. Dia nggak mau nanti dia naik itu ke lantai 3, nanti di lantai 2 dia tiduran atau apalah dikerjakannya sambil berteriak-teriak kalau dia dari rumah tidak mood. Jadi ketika ada siswa lain kebetulan ada mau permisi ke bawah, kebetulan dia akan nampak di situ kelihatan, jadi memanggil saya sebagai guru kelasnya kan, Umi itu Yazid di lantai 2 tidak mau masuk, harus Umi yang menjemputnya. Jadi terpaksa saya tinggalkan dulu pembelajaran saya untuk menjemput dia supaya masuk ke kelas. Itulah Pak dia kalau ya dari rumah tidak mood. Tapi kalau dia udah mood dari rumah,
sampai ke sekolah bisa dia nanti interaksi sama temannya ataupun kadang-kadang mau dia ketawa apa itu gitulah Pak. Mungkin itu dia dari rumah, kalau itulah dia yang dilakukannya. Oke Bu. Tapi pernah nggak Bu, misalnya dia lagi bad mood ini, terus ibu bujuk, pernah nggak berhasil bujukan ibu, membuat dia jadi misalnya dia nggak mau masuk kelas, tapi karena ibu bujuk dengan lembut, terus dengan perhatian, terus dia mau, gitu ya. Pernah nggak Pak? Iya, Mak pernah. Saya hampir setiap hari Pak melakukan itu. Kalau nanti berarti emang kalau sudah dia berteriak Pak, karena kan kawannya yang lain menjerit, terganggu belajar, terganggu kan gitu. Saya takut terganggu yang 27, jadi saya bujuk dia, duduk sini nak, duduk, saya bilang gitu. Saya dia ke belakang, saya dudukkan, kadang pun duduk di depan saya Pak, di kursi sebelah saya. Udah dia diam. Jadi seolah-olah dia ini Pak kayaknya butuh kasih sayang juga dia kayaknya kalau kita lihat. Ketika saya bujuk itu dia diam Pak, mau dia duduk nanti tenangkan hatinya, nggak boleh berteriak-teriak. Saya bilang, saya nasihatin dia, kadang saya gandeng dia Pak, padahal dia lebih tinggi dari saya gandeng aja dia. Iya, badannya besar Pak, saya gandeng aja dia seperti seolah-olah teman saya buat, ayo duduk di belakang supaya jangan terganggu ini Pak siswa saya berhasil, yang Bu. Kalau seperti itu Pak mau dia. Mau. Berarti bagus Bu. Tapi kadang-kadang Pak, kalau memang udah lagi dia mungkin udah ini sering dia ini memegang kepalanya Pak. Aduh, sakit. Jadi saya bilang, kenapa sakit nak? Ya Zid nggak menulis, nggak ada yang dikerjakan, kenapa bisa sakit kepalanya? Saya bilang gitu. Iya Umi, sakit pokoknya Umi. Aduh, nanti berguling-guling lah dia Pak lagi kembali tuh gitu. Udah. Langsung berguling-guling berarti. Guling-guling lagi rutinitasnya seperti itu Bu ya. Iya. Berarti kalau saya simpul, baru kalau saya menurut dari cerita Ibu ya, berarti Ibu termasuk salah satunya orang yang dipercaya sama dia berarti Bu ya. Karena memang ketika betul, Ibu bujuk, dia mau gitu loh. Iya. Gitu. Benar Pak, karena karena gini Pak, kalau saya kan kalau ada guru bidang studi yang masuk di kelas saya itu saya di belakang, jarang saya Pak keluar kelas, karena saya takut nanti apa-apa yang terjadi di kelas itu kan siapa tanggung jawab. Duduk saya ada kursi saya itu di belakang. Jadi ketika saya kadang-kadang sebentar entah mau kamar mandi atau mengambil minum ke kantor, itu saya dicarinya Pak. Kalau nampaknya saya tak ada, saya dicarinya kemanapun. Nanti ke berarti benar-benar orang tua kedua Bu ya. Nah, di apanya Pak? Dicarinya nanti saya ke kantor itu. Kalau saya kadang dipanggil Bapak Kepala Sekolah, tiba-tiba ada rapat sebentar, dicarinya saya itu di mana? Setiap kelas nanti ditengoknya dari pintu itu Pak, di mana saya. Iya, betul. Iya. Nah, kalau gitu Bu, kira-kira kalau misalnya dia lagi dalam misalnya kondisinya dia lagi mood. Kira-kira apalah kelebihan atau kekuatan dia dalam pembelajaran itu Bu? Ada nggak? Gitu. Pak, dia ada kelebihannya Pak. Itu dia kalau dia lagi nggak mau kan menulis, dia nggak suka baca. Kadang-kadang saya kecarian, Yazid di mana? Saya kirain keluar, rupanya dia pergi ke perpustakaan Pak, baca dia sendiri di situ. Wah, calon SN kecil kayaknya itu Bu. Iya Pak, baca di situ. Pas kebetulan di kelas saya juga ada pojok literasi, adalah beberapa buku. Itu nanti dia di sudut itu. Jadi saya bilang, Yazid, daripada Yazid berteriak-teriak terganggu temannya, Yazid bagus baca. Saya bilang gitu. Baca nanti dia Pak. Tapi itulah Pak, bertahan 5 menit atau 7 menit udah terlalu lama itu. Gitu aja. Tapi Pak, pengetahuannya, dia mungkin karena banyak membaca itu, pengetahuannya lebih dari temannya yang lain Pak. Itu diakui guru Pak, rata-rata diakui guru-guru yang masuk ke kelas saya itu. Berarti dia istilahnya memiliki intelijensi yang lebih dari teman-teman. Hanya saja. Iya. Tapi Pak, itulah Pak, orang tuanya nggak mau melihat itu. Karena orang tuanya tidak mau menerima kondisi anaknya seperti itu, dia dipaksakan seperti anak yang normal. Dalam kasus pembelajaran, dalam hal semua itu,
orang tuanya menuntut dia seperti anak yang normal. Jadi kan kesian kita, nggak mau, orang tuanya nggak mau melihat sisi yang lain. Apa sih kelebihan dia? Kalau memang orang tuanya mau melihat sisi yang lain dari diri anak ini, mungkin kalau dikembangkan bisa mungkin menjadi memiliki potensi yang lebih bagus, ya kan Pak? Betul sekali Bu, iya. Karena setiap anak itu kan unik ya Bu ya. Benar Pak. Itulah kadang-kadang punya kelebihan, punya bakatnya masing-masing, beda-beda gitu Bu. Hmm. Dan saya juga setuju sih Ibu bilang dia punya istilah kelebihan yang luar biasa sih di bidang intelijensi. Cuman dia masih susah dalam mengontrol moodnya Bu ya. Iya, Dan mengontrol moodnya selalu Pak, mengontrol emosinya. Dia itu betul sekali Bu. apa? Tiba-tiba nanti sedikit berteriak gitu, tak ada apa, tiba-tiba itulah mungkin saya kan karena udah biasa kan Pak, nggak pala yang lain kan kadang terkejut yang lain temannya. Tapi itulah kan Pak, karena mereka berteman mungkin Betul, dari Bu. kelas 1 sampai kelas 5 itu, jadi mereka sudah udah terbiasa mendengar jeritnya, tetapi ketika mereka lagi mengerjakan matematika atau ulangan, mereka kadang berteriak, terganggu, gitu. Oke Bu, betul. Oke Bu, kan ini anak sedang Ibu ajar kan. Nah, kedepannya Ibu mau, nama anaknya siapa tadi Bu? Yazid Pak. Yazid. Ibu mau si Yazid ini kedepannya mau jadi gimana Bu? Apakah Ibu mau dia menjadi anak yang patuh di dalam kelas atau gimana Bu? Kedepannya Ibu pengennya si Yazid ini seperti apa Bu kedepannya? Iya. Kalau saya sih Pak, yang pertama itu saya mau pengakuan orang tuanya dulu, mau menerima anaknya, kondisi anaknya seperti ini. Yang kedua, biarkan Pak sejalan didikan kita. Kalau saya sih maksudnya gimana orang tuanya mendidik dia di rumah, saya mendidiknya di sekolah seperti itu. Tetapi tidak dengan perlakuan yang kasar ataupun yang membuat dia jadi tertekan. Kalau saya melihat seperti itu. Iya sih, betul lagi. Iya. Nah, jadi tadi kan Ibu bilang kan tadi Bu dua kali menyampaikan kalau misalnya orang tuanya terlalu keras gitu. Nah, kira-kira Ibu ada rencana sesuatu nggak untuk mengantisipasi hal tersebut gitu, untuk istilah mengurangi hal tersebut, apa? Oke Pak, iya. Saya udah bicara dengan kepala sekolah, kepala sekolah meminta melalui saya meminta kepada orang tuanya hasil tes psikolognya. Jadi ketika itu saya sampaikan, tes psikolognya. Ketika itu saya sampaikan sama orang tuanya yang diberikan orang tuanya itu hanya sebagai ucapan, tapi itu tes psikolognya yang 5 tahun yang lalu masih dia di kelas 1. Yang mau diinginkan itu yang akhir-akhir ini, yang sekarang ini bagaimana perkembangan psikisnya gitu kira-kira Pak. Jadi yang kedua rencana kami, kalau memang orang tuanya keberatan, orang tuanya sepertinya menyembunyikan sesuatu karena tidak mau menerima kondisi anaknya seperti itu. Jadi kami rencana dari pihak sekolah untuk mendatangkan seorang psikolog mau mendeteksi anak tersebut. Tapi Pak, kami pun juga bingung apakah orang tuanya mau anaknya ini dites seperti itu. Itu yang iya sih Bu, betul. Iya. Apalagi setiap orang tua kan kadang istilahnya cuma mau menerima kelebihan saya tapi tidak mau menerima kekurangan kan Bu. Padahal sebenarnya kalau kita terima kekurangan itu kan justru bisa membuat anak itu jadi lebih berkembang sih. Nah, kalau misalnya Bu, jadilah orang Ibu melaksanakan itu, kira-kira Ibu bakal bekerja sama siapa aja? Kan Ibu kan nggak mungkin kerja sendiri kan dalam hal itu kan. Kira-kira Ibu mau kolaborasi sama siapa? Karena kan istilahnya tidak seimbangan, tidak nyambungan antara Ibu dan orang tua. Nah, Ibu kira-kira perlu bantuan siapa saja? Kalau saya kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah
dengan guru-guru yang lain yang terlibat di dalam ini. Kebetulan kami kan Pak lantai 3 ini ada 7 kelas, kelas 5 dan kelas 6. Jadi setiap dia berteriak gitu kan terganggu juga kelas yang lain. Jadi kolaborasi dengan guru-guru yang ada di lantai 3, ada beberapa guru. Baru kemudian kalau kami mau mendatangkan itu yang apa psikolog itu yang kerjasama dengan psikolog yang biasa ada di sekolah, baru kemudian kalau bisa orang tuanya didatangkan ke sekolah ikut bersama-sama untuk menangani dan untuk kedepannya untuk anak-anak yang bernama Yazid ini kedepannya gimana nanti dia untuk kedepannya kan Pak, dia nanti sebentar lagi duduk di kelas 6, sebentar lagi mungkin meningkat di sekolah tingkat pertama gitu. Iya, ya. Berarti itu benar-benar inisiatif dari guru dan kerjasama sama sekolah Bu ya berarti ya. Iya. Kalau saya sih Pak melihatnya lebih bagus dia kan Pak. Kalau saya sih pribadi sering share juga dengan rekan-rekan sejawat yang ada di lantai 3 ini dan dengan guru kelasnya dulu. Yang dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu kami sering share itu dia lebih bagus kayaknya dia di homeschooling kayaknya Pak itu homeschooling aja karena dia nggak mau ini nggak mampu dia untuk bukan nggak mampu sih tak ada keinginannya untuk mengikuti pembelajaran ini mesti ada dari dari dalam hatinya mood ya baru dia. Oke Bu, kalau itu kan tadi kalau misalnya kerja sama pihak sekolah. Nah kalau misal dalam kelas kira-kira ya, apalah yang disukai dia istilahnya? Yang kalau dari pengalaman Ibu melihat dia apa sih yang disukai dia, yang kira-kira membuat dia jadi istilahnya awalnya nggak mood jadi mood gitu, ada nggak kira-kira? Oh ini Pak. Kalau kan ini, kalau kan orang tuanya sering menelpon, Umi tadi Yazid gimana? Karena setiap saya ada setiap saya ada ulangan kan share di grup orang tua di WA orang tua. Jadi tahu orang tuanya itu kapan jadwal UHA dan sebagainya. Jadi saya berikan UHA itu kadang dikerjakannya Pak separuh, kadang tidak. Jadi dia suka nampak saya menggambar di kertas itu di baliknya gambar ya Pak, iya. Entah apa nanti yang digambarnya. Dia menggambar Pak. Jadi ketika saya dekatin, Yazid nggak dikerjakan nak, bentar Umi, ini dulu. Dia udah saya biarkan aja Pak. Dia menggambar apa yang diinginkan. Iya. Berarti dia punya banyak hasil karya gambar berarti dalam kelas Bu ya? Iya Pak, ada aja nanti yang dibuatnya. Wah, ini jalan-jalan Picasso zaman modern ya berarti. Iya, kadang itulah kan Pak, kelebihan yang dimiliki anak tersebut kurang diperhatikan sama orang tuanya. Orang tuanya lebih banyak menuntut dari anak. Betul. Dari cerita Ibu aja, saya sudah dapat 2 kelebihan dia loh Bu. Pertama tadi dia suka membaca. Saya juga Pak udah utarakan itu sama orang tuanya ketika saya panggil orang tuanya, kami bicara. Udah hampir 2 jam itu saya bicara sama orang tuanya. Saya bilang, Bu, kelebihan Yazid ini kayaknya Bu dia suka menggambar, saya bilang gitu. Tapi respon orang tuanya Pak seperti itu kayaknya kalau untuk apa? Dia selalu memaksakan terus anaknya nih bisa mengikuti pembelajaran yang ada di kelas, gitulah kira-kira Pak. Oh iya betul. Nah, seperti tadi Ibu sudah tahu tentang kelebihan dia suka menggambar, suka membaca. Nah, kira-kira ada nggak strategi Ibu atau Ibu terpikir nggak kira-kira apa sih yang mau Ibu lakukan dengan kelebihan dan hobi dia tersebut supaya dia istilahnya tetap mendapatkan pembelajaran dalam kelas? Kira-kira apa? Ada nggak rencana Ibu? Atau pernah Ibu pernah nggak terbayang Bu? Saya rencananya kan Pak, kalau dia kadang-kadang UHA-nya itu tak dikerjakannya, saya kirimkan aja sama orang tuanya. Udah saya gitukan aja Pak. Jadi kalau saya kirimkan aja daripada dia tidak ada sama sekali mengerjakan ya Pak. Yang kedua, kalau rencana saya itu saya kadang-kadang memberikan dia Pak kertas kosong
Coba Yazid Ah, apa tergambar di benak Yazid sekarang ini? ah, Tentang betul betul betul. tentang apa Umi katanya? Tentang apa yang Yazid inginkan? Entah yang tergambar di sekolah ketika sedang bersama temannya. Pokoknya apa yang tergambar di benak Yazid, di kepala Yazid, silakan Yazid tuangkan di kertas ini, saya bilang. Udah digambarnya nanti Pak itu macam-macam. Betul betul. Umi boleh diwarnai, silakan diwarnai, saya bilang gitu. Iya, betul. Tapi kira-kira terganggu nggak dengan materi pelajarannya, Bu? Nanti kan kebanyakan menggambar, akhirnya nggak terkejar materinya kalau untuk si Yazid ini. Gimana, Memang Bu? dia tak mengikutin sama sekali Pak pelajaran itu. Yang saya bilang tadi, Oh, iya. ketika dia mood aja dia mau, itu pun hanya bertahan 5 menit aja Iya. udah syukur Pak, dia mau bertahan 5 menit di duduk mengikuti pembelajaran itu. Untuk peringkatnya gimana, Bu, dia peringkatnya? Biasalah Pak, di paling terakhir lah Pak, ya kan. Tapi ada tinggal kelas nggak dia, Bu? Kira-kira? Iya, 3 kelas Pak. Tinggal kelas. Tinggal kelas. Oh, kalau tinggal kelas kan Pak, kadang dia kan Pak, karena dia tidak mengerjakan di rumah itu di sekolah, saya kirimkan aja sama orang tuanya tugas-tugasnya itu. Yang penting dia orang tuanya berharap dia terus naik kelas ya, nilainya seperti pas KKM aja lah Pak yang dibuat. Saya udah konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi udah Bu, pas KKM aja dibuat nilainya. Memang sih nilainya itu nggak semuanya, tapi dari beberapa tugas itu adalah Pak yang dikerjakannya gitu. Nggak semuanya kosong, tidak. Berarti Ibu juga itulah kan, berarti Ibu istilahnya mencoba berkolaborasi dengan orang tuanya gitu, Bu ya. Iya benar Pak, karena orang tuanya sering karena orang tuanya sering bertanya Pak, gimana Umi hari ini? Berarti orang tua juga aktif juga berarti, Bu? Apa Pak? Orang tuanya juga aktif juga berarti, Bu? Iya, karena orang tuanya yang perempuan sering bertanya gini, Umi kemana Yazid hari ini? Gambarkan apa? Nah gitu, kadang Pak baik dia dari pertama datang, baik sampai pulang. Nah berarti untuk sementara berarti Ibu bertekad rencana Ibu tadi yang pertama mau coba meyakinkan orang tua, kemudian mencoba itu untuk orang dari sisi sekolah gitu kan. Terus dari sisi kelas Ibu sendiri, Ibu mencoba menerapkan pembelajaran yang berbasis visual gitu ya Bu ya, buat si Yazid ini. Tidak bagus tuh Bu. Iya. Artinya Ibu sebagai seorang guru juga istilahnya sudah mulai mencoba untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan si Yazid, itu bagus tuh Bu. Nah berarti berarti itu komitmen Ibu ya berarti. Nah kira-kira ada masuk kendala nggak Bu dalam itunya selain dari orang tua tadi Bu, dalam istilahnya ketika Ibu planning ini Ibu mau melaksanakan rencana Ibu tadi itu kan. Nah kira-kira dalam perencanaan Ibu itu kira-kira apakah nantinya ada kendala gitu Bu dalam pelaksanaannya? Kendala dari sekolah atau dari orang tuanya Pak? Orang tua Bu berarti ya? Oh, kalau dari orang tuanya inilah Pak, saya kadang nggak mau jujur Pak, nggak mau jujur. Bagaimana dia cara mendidik anaknya di rumah. Sementara kalau Yazid itu karena mau curhat sama saya Pak, karena dia kan nggak mau ikut Pak Pramuka. Dia nggak mau itu yang capek-capek, dia tuh nggak mau capek-capek. Jadi ketika Pramuka kan kosong kelas kan Pak, mereka kan di halaman dengan pelatihnya masing-masing. Jadi dia mau tuh curhat sama saya, duduk dia dekat saya, Yazid mau cerita apa, ceritakan aja, saya bilang gitu. Jadi itulah dia bilang kalau orang tuanya itu di rumah agak keras mengajarinya, kadang dia bangun terlambat dilempar katanya, Umi tadi saya dilempar sama mama, kakinya pakai antagelas entah apa gitu katanya. Betul. Jadi kadang-kadang itu Pak nggak sejalan. Kalau di sekolah kan nggak pernah kita seperti itu melaksanakannya. Karena pendidikan nggak sejalan itu sehingga pincang kayaknya karena nggak seiring dengan yang pendidikan di rumah dengan sekolah cara mendidiknya. Itu yang mungkin kendala bagi saya dan pihak sekolah juga Pak.
Oke Bu, betul Bu. Berarti strategi Bu kembali ke fokus sebelumnya, berarti kan Bu, Ibu sudah mengutarakan strategi Ibu, yaitu ingin menyelaraskan pendidikan di sekolah dalam kelas dengan apa yang dipahami oleh orang tuanya Bu ya, dengan Iya, itu cara yang saya. tadi mengkonsultasikan ke psikolog, terus Ibu mencoba memenuhi kebutuhan si anak, yaitu belajar visual. Terus Ibu juga tadi saya dengar tadi Ibu suka istilahnya mendengarkan curhat dia loh Bu, ya kan? Nah itu Iya, satu istilahnya luar biasa loh Bu. Istilahnya ketika seorang anak gitu kan, ya. kalau orang dewasa kan udah biasa curhat ya. Kalau Hmm, seorang anak yang mau curhat tuh berarti Ibu adalah salah satu orang yang kami kan benar-benar terlambat dipercaya tadi. gitu. Dan saya Ini yakin Pak sih Bu Maria kalau masih misalnya ada. Ibu bisa istilahnya eh, berintegritas atau konsisten dalam mewujudkan strategi Ibu, saya yakin pasti Yazid akan lebih baik sih Bu. Kalau Iya, dari cerita Ibu tadi ya, karena Ibu sudah menjadi orang yang paling dipercaya sama Yazid di sekolah itu tersebut. mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan berhasil Amin ke Bu. depannya Pak. Bisa Bu, karena saya dengar cerita Ibu, saya dia sudah menaruh kepercayaan dalam Ibu gitu kan. Dia mau bercerita, makanya kayak apa ya, kayak yang lainnya mungkin diabaikan dia, tapi Ibu tidak bisa diabaikan dia gitu, meskipun Iya, Pak. dia dalam Mudah-mudahan kondisi Pak. tidak mood gitu Bu. Itu sebuah hal yang sangat-sangat positif tuh Bu yang bisa diperoleh. Oke, mungkin itu sih Bu yang bisa mungkin saya bantu sih Bu dalam bincang-bincang kita kali ini gitu kan. Saya mungkin tidak bisa Iya, iya memberikan Bu. solusi yang benar-benar luar biasa, tapi saya bisa mendukung Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu gitu. Gitu sih Bu. Terima kasih Pak Sam Bagaimana Bu? atas bantuannya. Iya Bu. Mungkin dengan cara ini saya lebih bisa Betul lagi Bu. membimbing dan menemukan arah potensi yang ada di dalam diri anak saya tersebut. Terima kasih Pak Sam. Oke Bu, semangat Bu. Semangat, semangat Pak. Salam guru Semangat. hebat Bu. Oke Pak. Oke, terus Semangat. semangat Bu ya. Oke, Ya terima Pak. kasih Ibu. Terima kasih Sama-sama Pak. Bu.